Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempresentasikan video pantai pesisir. Ya, langsung saja. Perkenalkan nama saya Rizky Rizaldi, Stambuk A351,108. Ya, kita langsung saja masuk yang pertama, mangrove. Mangrove adalah hutan bakau atau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini disebut tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terinding dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai di mana air terlambat dan mendapatkan lumpur yang di bawahnya dari hulu. Kelebihan dan kekurangan mangrove. Ekosistem hutan bakau juga bersifat khas. Pertama, mengakibatkan kekurangan abrasi tanah, salinitas tanah yang sangat tinggi, mengalami daur penggelangan oleh pasang surut air laut. Selain bersifat khas, pohon bakau juga sangat bermanfaat bagi perlindungan pantai, produk tanaman, perikanan, pariwisata. Ya, lanjut saya yang kedua, kataan pasut. Pada pengukuran pasut adalah untuk menentukan jenis tipe pasut, ketinggian muka air laut rata-rata, mean sea level sebagai titik referensi. Titik nol untuk pengukuran evaluasi pasut terjadi akibat bulan mengelilingi bumi, di mana tipe pusat di mana untuk suatu daerah yang bervariasi tergantung beberapa hal antara lain. Tipe pasut juga akan berfungsi di suatu daerah tergantung beberapa hal antara lain besarnya massa air laut bergerak, faktor angin, topografi dasar laut, bathymetry. Gerakan bulan mengelilingi bumi. Ya, langsung saja yang ketiga, delta. Delta adalah sebuah lingkaran transaksi yang dicarikan oleh ada mineral sedimen yang transport lewat aliran sungai channel, kemudian terdapatkan pada kondisi di bawah air laut sebagai pada tubuh air tenang yang diisi oleh aliran sungai. Yang pertama, diketahui definisi delta, mengetahui kualifikasi delta, mengetahui sublingkungan delta, menganalisis dan menginterpretasikan log 2 dan log 3 pada gambar di bawah ini. Contohnya seperti ini. Ini contoh-contoh delta. Ya, kita masuk yang keempat, gisik. Gisik merupakan jalur agak miring di tepi laut yang terentang antara garis batang laut rendah dan medan yang bercocok lain seperti tebing, curam, atau padang rumput, dan umumnya terdiri dari bahan lepas seperti pasir atau kerikil. Juga merupakan salah satu dari beberapa penampilan bentuk lahan yang lazim ditemukan pada daerah pantai. Material gisik berwujud material sedimen. Sedimen di laut berasal dari sebagai aktivitas di daratan maupun proses yang terjadi di laut tersebut. Pada prinsipnya, sedimen terbentuk karena proses pelapukan baik oleh faktor fisik, kimia maupun biologi. Gisik adalah suatu pantai yang material batuan atau tanahnya berupa pasir. Kawasan pantai yang material batuannya bukan pasir seperti batu gamping atau batu vulkanis yang tidak terwujud pasir. Tidak terwujud pasir seperti